Seperti gelandangan, Leona dan Greg saling berpandangan, bingung ketika mendapati putra mereka yang sedang duduk di tengah-tengah rerumputan dengan ditemani oleh Lan dan juga Cue. Mereka yang baru saja kembali dari pantai merasa sangat heran dengan pemandangan tersebut. Hon, apa mungkin Elia kembali mual saat mencium aroma tubuh Gabrieli? Tanya Greg lirih. Kasihan juga dia melihat keadaan putranya yang terlihat seperti seorang gelandangan. Sepertinya memang begitu, Greg. Kalau tidak, mustahil Gabrieli mau berjauhan dengan istri kesayangannya itu. Malang sekali nasibnya. Sekalinya Elia hamil, dia langsung diasingkan seperti ini oleh calon anak-anaknya. Aku jadi khawatir kalau dia akan mengalami sesuatu hal yang jauh lebih buruk daripada ini, Greg. Jawab Leona seraya mendesah pelan. Itu sudah resiko yang harus Gabrieli tanggung karena sudah menghamili Elia, Hon. Dulu kau juga begitu saat sedang mengandung Gabrieli dan Grijeli. Tapi kan tidak separah seperti yang sedang dirasakan oleh Gabrieli sekarang. Iya kan? Greg mengangguk. Setelah itu dia mengajak istrinya untuk datang menghampiri Gabrieli. Meski hati dan tubuh mereka sudah cukup lelah, tapi mereka tetap tak tega membiarkan Gabrieli sendirian melewati ujian hidupnya. Greg dan Leona tidak sekejam itu. Buk, santai saja. Nanti setelah masa ngidamnya lewat, Elia pasti akan membaik dengan sendirinya. Gabrieli menghela napas panjang kemudian mendongak. Dia menatap wajah kedua orang tuanya dengan tatapan yang begitu menderita. Elia melarangku masuk ke dalam kamar karena aku bau. Dia juga mengatakan pada pelayan kalau wajahku terlihat sangat jelek seperti monster. Elia takut hal ini akan menurun pada anak-anak kami nanti. Nun yang saat itu masih dengan setia menemani tuan mudanya meratapi nasib, hanya diam saja ketika nyonyanya dan tuan pemilik rumah saling menahan tawa di bibir masing-masing. Dia tahu kalau perkataan tuan mudanya barusan memang terkesan lucu dan konyol. Akan tetapi, Nun merasa sangat kasihan. Dia tidak tega melihat majikannya sesedih ini gara-gara tidak diizinkan masuk oleh sang nyonya yang tengah hamil muda. Yang sabar saja, bukankah selama ini kau sangat menantikan kehamilan Elia? Dan sekarang Tuhan sudah mengabulkannya. Kau harus bisa melewati semua ini dengan hati yang tegar, meski Elia menganggapmu seperti monster sekalipun. Jangan sedih ya. Hibur Leona sembari mendudukkan diri di samping Gabrieli. Dia lalu mengelus kepala Cue yang tiba-tiba saja sudah berkawan dekat dengan majikan yang selama ini begitu kejam padanya. Aku tidak sedih, Bu. Aku hanya menderita saja karena Elia tidak mau berdekatan denganku. Rasanya aku seperti akan mati, Bu. Aku tidak kuat jika terus seperti ini. Sahut Gabrieli pasrah. Ibu tahu, Gab, tapi mau bagaimana lagi? Bukan Elia yang tidak mau berdekatan denganmu, melainkan anak-anak kalian. Kalau kau berani coba saja protes pada mereka, kita lihat apakah mereka akan memaklumi atau malah semakin gila memisahkanmu dari Elia. Mendengar kata-kata ibunya membuat Gabrieli kian melemah. Kini dia sadar kalau calon anak-anaknya itu akan menjadi musuh terbesar dalam memperebutkan perhatian Elia kelak. Memikirkan hal itu membuat Gabrieli terpikirkan akan sikapnya terhadap Cue. Binatang satu ini sudah cukup sering dia nistakan, membuatnya jadi merasa sangat berdosa. Apa jangan-jangan yang dilakukan Elia sekarang adalah karma? Karena aku yang selalu melarang semua laki-laki agar jangan menatap dan mendekatinya? Tuhan marah akan sikap serakaku, jadi mengutus baby BKF untuk membalas dosa-dosa itu. Menurut ayah dan ibu ini masuk akal tidak? Tanya Gabrieli berusaha untuk introspeksi diri. Dia bicara sambil mengelus ekornya Cue, dan tentu saja dengan kondisi tangan yang terbungkus rapat. Cukup masuk akal, jawab Greg. Tapi ngomong-ngomong Gab, baby BKP itu baby yang bagaimana? Baby BKP itu adalah singkatan nama depan untuk calon anak-anak kami, ayah. Si sulung akan kami beri nama Ben Wifienma, lalu setengah Card Wifienma, kemudian sebungsu kami beri nama Florence Wifienma. Dan ketika nama itu berasal sendiri, Elia sendiri yang merangkainya. Sebelum mengesahkan ketiga nama tersebut, Elia sudah meminta izin dulu padaku untuk meletakkan marga keluarga dari pihak Mama Sandra dengan tujuan agar nama almarhum Mama dan Grandma Clarissa akan selalu kami ingat, juga sebagai tanda kalau Elia tak pernah lupa akan kehadiran mereka. Greg dan Leona mengangguk-anggukan kepala. Mereka cukup puas akan rangkaian nama yang akan dipakai oleh ketiga cucu mereka. Oh ya, Gab, kapan kalian akan mengadakan resepsi pernikahan? Kasihan Elia. Dia pasti sedih karena tidak memiliki kenangan saat kalian menikah? Tanya Leona. Elia sedang hamil muda dan kembar 3, Bu. Apakah tidak masalah kalau kami mengadakan pesta resepsi? Aku khawatir dia akan kelelahan yang mana akan berdampak pada kehamilannya. Jawab Gabrieli bimbang. Itu mudah untuk diatasi, Gabrieli. Lagi pula semua orang kan sudah tahu kalau Elia adalah istrimu, dan sekarang dia sedang mengandung calon penerus untuk keluarga Ma.
Ibu yakin para tamu undangan pasti akan maklum jika Elia lebih banyak duduk ketimbang berjabat tangan dengan mereka. Gabrieli diam memikirkan saran dari sang ibu. Dia sebenarnya juga sangat ingin mengadakan pesta resepsi. Gabrieli masih mengingat dengan sangat jelas keinginan Elia yang ingin mengenakan gaun rancangannya sendiri di pesta resepsi pernikahan mereka. Waktu itu dia tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Namun setelah tahu kalau Elia hamil dan kembar 3, perasaan Gabrieli mulai goyah. Dia takut Elia patah pinggang yang mana akan membuat anak-anak mereka terjepit di dalam sana. Kan tidak lucu kalau pewaris dari keluarga Ma lahir dengan kepala penyok. Istrimu sedang hamil, Gabrieli. Kau jangan membatin yang tidak-tidak karena hal tersebut bisa berwujud pada salah satu anakmu. Paham? Tegur Leona ketika Gabrieli ketahuan sedang membayangkan yang tidak-tidak tentang bayinya. Apakah pemikiran seperti itu bisa berpengaruh pada anak-anakku, Bu? Tanya Gabrieli kaget. Tentu saja bisa, sayang. Dan satu hal lagi, jangan membenci orang lain ketika istrimu sedang hamil. Orang bilang entah dari sifat ataupun rupa, anak kita nantinya bisa menyerupai sesuatu yang kita benci. Kau harus hati-hati, Gabrieli. Benarkah? Gabrieli kemudian melirik ke arah Cue. Bu, apa nanti salah satu dari anakku akan terlahir seperti Cue juga? Sebelum dia diboyong kemari, aku sempat sangat membencinya. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi tidak, Bu? Bu, Leona refleks meninju pipinya Gabrieli karena kaget mendengar pertanyaannya. Setelah itu, Leona menarik napas panjang, melihat putranya yang tengah meringis kesakitan. Lain kali, kalau kau masih berani bicara sembarangan seperti tadi, ibu tidak hanya akan meninju pipimu saja, Gab, tapi ibu akan langsung merontokkan semua gigi yang ada di dalam mulutmu. Ancam Leona jengkel. Bisa-bisanya ya kau berharap Elia melahirkan seekor kuda hanya karena kau sempat membenci Cue? Kau pikir Elia itu apa, binatang? Maafkan aku, Ibu, aku tidak sengaja berpikiran seperti itu. Karena Ibu bilang kalau anakku bisa terlahir menyerupai sesuatu yang aku benci, dan kebetulan tadi aku membenci Cue. Aku hanya takut, Ibu, sahut Gabrieli tak berdaya. Ya, tapi kan tidak binatang juga, Gabrieli. Astaga, keluh Leona frustasi. Ibu sungguh heran padamu, kau begitu pintar dalam urusan bisnis dan yang lainnya. Tapi kenapa kau bisa menjadi sangat bodoh dalam hal seperti ini? Gabrieli tak bisa menjawab, sedangkan Greg, dia pura-pura acuh dengan cara melihat ke arah lain. Greg sangat takut kalau Leona akan menyebutnya sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kebodohan yang terjadi di diri putra mereka. Dia tak mau itu.